Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Selir Yunxia mengangkat tangannya yang terikat dan berkata, "Aku bertemu dengan seorang pemuda yang merepotkan. Temukan seseorang yang ahli dalam membuka kunci untuk melepaskan rantai ini." Raja Iblis Jueying tercengang. Siapa yang bisa menaklukkan selir Yunxia? Bahkan mengikat tangan, kaki, dan lehernya dengan rantai. Beranikah lawan menyakiti selir Yunxia? Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Mata selir Yunxia sedikit melotot, memancarkan kewibawaan tanpa amarah. Dia tahu apa yang dipikirkan Raja Iblis Jueying. Dia juga mengerti apa arti ekspresi khawatir dari Raja Perang. Bagaimanapun, selir Yunxia dikenal karena kecantikannya yang abadi. Apakah dia telah di saat ditundukkan? Sulit untuk mengatakannya. Namun dia tidak bisa menjelaskannya. Karena dia memang telah disentuh sekujur tubuh oleh Jiang Fan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan amarahnya dan mengeluarkan perintah kedua. Selain itu, kirimkan orang-orangmu untuk mencari di setiap sudut dalam radius 300 mil. Temukan orang itu dengan cara apapun. Raja Iblis Jueying menyentuh hidungnya yang keriput dan dengan ragu bertanya, "Bolehkah aku bertanya pada selir Yunxia, siapakah orang yang kau bicarakan? Siapa nama dan penampilannya?" Selir Yunxia hendak menggambarkan penampilan Jiang Fan. Dia berpikir sejenak dan mendesah, "Lupakan saja. Sudah lama sekali, dia pasti menghilang tanpa jejak." Penglihatannya menangkap sosok yang berada dalam cahaya surgawi magnetik 5. Dia cukup terkejut dan berkata, "Kamu dari klan mana?" Cahaya 5 warna ini adalah sesuatu yang saya lihat untuk pertama kalinya. Jiang Fan merasa sedikit lega. Tampaknya selir Yunxia tidak dapat melihat menembus cahaya surgawi magnetik 5. Dia sedikit menekan suaranya dan berkata, "Atas perintah pendeta tua, aku datang untuk menemui selir Yunxia." "Pendeta?" Selir Yunxia menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apakah itu Spirit Sound, sang pendeta yang awet muda dan abadi? Mengapa dia mengirim seseorang ke sini? Garis keturunan pendeta selalu misterius. Imam tua saat ini, Spirit Sound, sangat misterius. Setiap kali mereka bertemu, selir Yunxia merasa seolah-olah dirinya sedang diintip. Hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Mengapa Spirit Sound mengirim seseorang ke kamp selama momen kritis pertempuran besar ini? Tetapi dia tidak bisa bertanya langsung. Dia mewakili Kaisar Iblis sebagai selirnya. Bertanya terlalu langsung mungkin dianggap menyelidiki rahasia garis keturunan pendeta. Dia hanya bisa bertanya dengan bijaksana, "Apa pendapatmu tentang medan perang saat kamu tiba di sini?" Jiang Fan merenung sejenak lalu berkata perlahan, "Langit dan bumi adalah papan catur, makhluk hidup adalah pionnya. Rakyat jelata yang menderita. Saya berharap perang segera berakhir dan perdamaian kembali ke kedua klan." Selir Yunxia hanya bertanya dengan santai. Tetapi dia mendengar jawaban yang sedikit mengguncang hatinya. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, "Langit dan bumi adalah papan caturnya, makhluk hidup adalah pionnya." Metafora yang tepat. Apakah ini alasanmu menyelamatkan Putri Duyung? Jiang Fan mengangguk dan berkata, "Iya. Para martir kuno dari semua ras melindungi milenium perdamaian dengan daging dan darah mereka. Jika ras saling membantai, apa makna pengorbanan mereka? Saya tidak berharap para pemimpin yang kuat memiliki visi persatuan agung dan kesetaraan bagi semua makhluk. Paling tidak, mereka tidak boleh memperlakukan yang lemah dengan kejam dan harus memberi mereka ruang dasar untuk bertahan hidup." Yang dimaksudnya adalah Kaisar Iblis. Dia berharap selir Yunxia dapat memahami dan menyampaikan hal ini kepada Kaisar Iblis. Selir Yunxia menganggapnya menarik. "Oh, persatuan agung, kesetaraan bagi semua makhluk. Ini adalah perspektif baru. Namun hukum yang menyatakan bahwa yang lemah adalah daging yang akan dimakan oleh yang kuat adalah hukum abadi. Setan seperti ini, manusia seperti ini, semua ras seperti ini. Dunia ini seharusnya seperti itu." Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dalam namun kuat, "Selir Yunxia, silakan lihat ke sungai sejarah yang panjang. Menelusuri kembali 10.000 tahun klan manusia, naik turunnya dinasti, yang tidak berakhir dengan jatuhnya bangsawan lama dan bangkitnya yang baru.
Melihat perubahan drastis ras iblis selama seabad terakhir, tanpa jatuhnya Kaisar Iblis lama, mungkinkah Kaisar Iblis baru bangkit? Dunia tidak memiliki hukum yang pasti, jadi bagaimana mungkin ada aturan yang pasti? Kita hanya kekurangan seorang tokoh besar yang dapat membimbing kita dalam membangun dunia persatuan besar, menciptakan alam di mana semua makhluk setara. Mungkin dulu ada sosok seperti itu, tapi mereka gugur di tengah jalan. Kata-katanya ringan, tetapi mereka memiliki kekuatan yang memekakkan telinga, yang menggetarkan hati orang-orang. Selir Yunxia merenung dan bertanya, apa itu persatuan agung? Apa itu kesetaraan? Bagi ras iblis, ini merupakan konsep yang paling asing. Sejak lahir, mereka adalah predator atau mangsa. Kesetaraan adalah istilah yang tidak ada. Jiang Fan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke langit dan berkata, hormatilah orang tua di keluargamu dan juga orang tua di keluarga orang lain. Perlakukanlah anak muda di keluargamu dan juga anak muda di keluarga orang lain. 16 kata ini menyambar bagai guntur di hati Selir Yunxia. Mereka juga menyerang jantung setiap iblis yang hadir. Visi masyarakat untuk memperlakukan satu sama lain secara setara, hidup rukun, menghormati orang tua yang tidak memiliki hubungan darah seperti menghormati orang tua sendiri, dan mengasuh anak orang lain seperti mengasuh anak sendiri, perlahan muncul. Kedengarannya jauh, seperti mimpi, tidak realistis, dan bahkan cukup absurd untuk dicemooh. Namun setelah merenungkannya dengan cermat, bukankah itu dunia yang paling mereka inginkan dalam hati mereka? Tanpa tipu daya, pembantaian, atau kepentingan pribadi. Semua orang hidup setara dan damai. Setiap orang yang lahir ke dunia sambil menangis, akan kembali ke bumi dengan senyuman. Seperti itulah seharusnya makhluk hidup-hidup. Perkemahan yang luas itu pun terdiam. Mereka semua terguncang oleh dunia kesatuan agung yang tergambar dalam 16 kata tersebut. Selir Yunxia sempat kebingungan. Konsep dunia kesatuan agung memberi dampak yang mendalam padanya. Menatap Jiang Fan, ada sedikit rasa hormat di matanya. Dia membungkuk sedikit dan memberi hormat. Mendengarkan kata-katamu, Tuan, lebih baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Yunxia tercerahkan. Jiang Fan berkata, itu hanya pendapat satu orang. Aku punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan mengganggu Selir Yunxia lagi. Selamat tinggal. Tunggu. Selir Yunxia memanggil Jiang Fan. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Apakah dia bicara terlalu banyak, dan apakah dia menyadari sesuatu? Dia telah merasakan kecerdasannya. Previous. Bab 569 runtuh karena kemarahan dia berbalik, memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan berkata, ada apa? Selir Yunxia tidak berbicara. Sebuah ekor muncul dari bawah roknya dan menjulur ke depan. Dengan tarikan lembut tangannya yang halus, dia mencabut sejumput bulu rubah perak yang unik. Jejak kerinduan tampak di matanya yang lembut. Dunia persatuan besar yang kau bicarakan. Yunxia sangat menyukainya. Jiang Fan mengangguk dan berkata, itu akan datang. Selir Yunxia menjentikkan jarinya. Sejumput bulu rubah melayang di depan Jiang Fan. Ini adalah untaian esensi bawaan dari klan rubah peraku. Itu dapat melahap jiwa musuh. Tuan, jika Anda dalam kesulitan, Anda dapat menggunakannya. Baiklah. Selir Yunxia bahkan memberinya hadiah. Ekspresi Jiang Fan menjadi aneh. Kalau saja wanita ini tahu kalau orang yang berdiri di depannya adalah Jiang Fan, mungkin dia akan langsung bersikap bermusuhan. Dia tidak berani menunjukkan kekurangan apapun dan langsung menerimanya sambil mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Selir Yunxia. Selamat tinggal. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia berjalan jauh. Tiba-tiba, dia mendengar suara Selir Yunxia memanggil dari jauh. Tuan, kapankah sosok perkasa yang Anda bicarakan itu akan muncul? Jiang Fan berbalik dan melihat Selir Yunxia masih berdiri di tempatnya, diam memperhatikan kepergiannya. Dia benar-benar merindukannya. Hati Jiang Fan bercampur aduk. Dunia seperti itu hanya ada dalam pikirannya. Bagaimana dia bisa tahu kapan itu akan datang? Tapi melihat sosok Selir Yunxia tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Dia tidak tahan lagi dan menarik nafas dalam-dalam sambil menunjuk ke dirinya sendiri lalu menunjuk ke arah wanita yang sedang menjauh. Dia berteriak,
Selama hati kita merindukannya, kita adalah sosok itu. Dengan itu, dia pergi sepenuhnya, meninggalkan selir Yunxia yang berdiri di sana dengan linglung. Untuk waktu yang lama, Raja Iblis Jueying tersadar dan berkata sambil mendesah. Orang-orang dari garis Pries benar-benar punya sesuatu. Pikiran mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami sebagai orang biasa. Dunia Persatuan Agung, dia benar-benar berani berpikir. Selir Yunxia juga tiba-tiba terbangun. Dia menggumamkan kata-kata terakhir Jiang Fan. Selama hati kita mendambakannya, kita adalah sosok itu. Jika suatu hari nanti, aku tak lagi harus menanggung nasib Lini Silver Fox. Apa salahnya meninggalkan segalanya untuk mengikuti jejaknya? Dengan mendesah, seorang raja perang yang ditutupi tulang keras datang. Dia membungkuk dan berkata, Duo Gu siap melayani Anda, saya ahli dalam membuka kunci. Bolehkah saya bertanya kepada selir Yunxia, apakah Anda ingin membukanya sekarang? Langsung, selir Yunxia tidak ingin terikat oleh rantai terkutuk ini sedetik pun. Duo Gu mengangguk dan mengamati rantai di selir Yunxia. Dia menemukan posisi kuncinya. Di dalamnya, ada lubang yang membutuhkan kunci untuk membukanya. Tetapi itu tidak sulit baginya. Ia mengulurkan jarinya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Jarinya melunak saat menemukan sesuatu yang keras, mengalir seperti lumpur jauh ke dalam lubang kunci, mengisinya. Lalu, dengan sebuah pikiran, lumpur itu mengeras. Sekarang, itu telah menjadi kunci. Saat jarinya berputar, klik, kuncinya terbuka. Rantai pengikat naga meluncur dari tubuh selir Yunxia dengan bunyi dentang. Dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Melihat pergelangan tangannya yang lecet dan usang karena rantai, matanya berkilat marah. Jiang Fan, lebih baik kau berdoa agar tidak tertangkap olehku. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya dirantai juga. Raja Iblis Jueying mengerutkan kening dan berkata, selir Yunxia, Jiang Fan yang kau bicarakan, apakah dia Jiang Fan itu? Selir Yunxia mendengus, siapa lagi kalau bukan dia? Dia menggunakan token giok jiwa baru lahir untuk melukaiku dan menangkapku hidup-hidup. Untungnya, Raja Iblis Cuni datang dan mengusirnya, tetapi dia melarikan diri menggunakan gulungan ruang angkasa. Gulungan luar angkasa. Tubuh Raja Iblis Jueying bergetar, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Jiang Fan yang kamu bicarakan, apakah dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki kulit yang sangat cerah? Selir Yunxia terkejut, lalu dengan cepat berteriak. Kau pernah melihatnya? Kapan? Di mana? Raja Iblis Jueying terkesiap. Itu benar-benar Jiang Fan. Dia sebenarnya adalah laki-laki dari pendeta saat ini. Jika ini tersebar, pasti akan menimbulkan keributan. Tanpa ragu-ragu, dia memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dan berpura-pura tidak tahu. Berbicara terus terang mungkin tidak mendatangkan manfaat apapun. Namun konsekuensi buruknya sudah pasti. Dia tidak ingin memprovokasi barisan pendeta. Bicaralah. Selir Yunxia tiba-tiba berubah, berteriak cemas. Hilang sudah ketenangan dan kelembutannya sebelumnya. Raja Iblis Jueying kembali sadar dan segera berkata, bukankah selir Yunxia baru saja melihatnya? Baru saja. Selir Yunxia mengerutkan kening, jangan main teka-teki denganku, katakan dengan jelas, di mana dia? Sebenarnya jawabannya sudah ada di hatinya. Dia hanya tidak ingin mempercayainya. Sampai Raja Iblis Jueying berkata dengan hati-hati, itu adalah orang yang baru saja diberi hadiah oleh selir Yunxia. Tapi aku juga tertipu olehnya, mengira dia adalah utusan pendeta iblis. Sama sekali tidak berkolusi dengan manusia. Selir Yunxia tidak mendengar sepatah kata pun dari bagian terakhir. Dia terhuyung selangkah. Udara yang menyesakkan segera menyerbu dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tuan yang berbicara tentang dunia persatuan besar, yang mengatakan kita adalah sosok itu. Orang yang dengan tulus mengajarinya, membuatnya kagum, dan yang kepadanya dia memberikan harta yang sangat berharga dari klan rubah perak. Sebenarnya itu, dia tidak hanya pergi begitu saja di bawah hidungnya secara terang-terangan. Dia bahkan dengan bodohnya memberinya hadiah dan melihatnya pergi. Memalukan. Selir Yunxia tiba-tiba meraung. Dari balik roknya, 9 ekor rubah tiba-tiba terentang, menghantam tanah dengan keras. Ledakan mengerikan terjadi silih berganti.
Lapisan tanah beku yang mengeras bagaikan besi selama 1000 tahun, retak menjadi retakan yang dalam akibat hantaman ekor salju. Kepingan salju beterbangan, tanah beku melesat tinggi ke angkasa. Para raja perang yang mengelilinginya mundur ketakutan. Bahkan Raja Iblis Jueying pun terkejut melihat pemandangan itu. Kalau dia terkena ekor itu, dia pasti langsung berubah menjadi daging cincang. Pada saat ini, selir Yunxia penuh dengan niat membunuh. Dari seorang bodhisattva perempuan, ia berubah menjadi seorang asura perempuan. Dia menghentakkan kakinya, memecahkan tanah beku, lalu melesat ke udara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dia berteriak, "Jiang Fan! Mati kau!" Raja Iblis Cuni menggaruk kepalanya dan buru-buru mengikuti. Selir Yunxia tidak mengejar lama-lama. Di sebuah gunung es 10 mil jauhnya dari kamp militer, dia menemukan sejumput bulu rubah yang telah diberikannya. Dia telah mengikuti aura ekor rubahnya sendiri untuk menemukannya. Tanpa diduga, Jiang Fan bersikap berhati-hati. Menyadari bahwa aura dapat dengan mudah dilacak. Jadi, dia meninggalkan harta yang sangat penting tersebut. Sialan! Selir Yunxia mencengkeram erat sejumput bulu rubah itu. Dia berpikir, sebagai perbandingan, Jiang Fan adalah rubah yang sebenarnya. Cukup licik untuk membuat seseorang gila. Pada saat ini, Raja Iblis Cuni datang, menghancurkan lapisan es seluruhnya. Tiba-tiba, dia menemukan kata-kata terukir di salju di sampingnya dan bergumam, orang ini bahkan meninggalkan pesan. Hanya sekilas saja, matanya sudah terbuka lebar. Dia segera menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Selir Yunxia curiga, apa yang dia tulis? Mengapa kamu memblokirnya dariku? Raja Iblis Cuni berkata, jangan melihatnya, kita harus bergegas dan menyusulnya. Semakin dia mengatakan hal ini, semakin Selir Yunxia ingin melihat apa yang ditulis itu. Dia mendorong Cuni dan menatap ke tanah. Namun sekilas, dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bab 570 menangkap selir Kaisar Iblis lagi di permukaan es, ada beberapa karakter ras iblis bengkok terukir. Selir Yunxia, membaca surat ini seperti melihatmu. Saya menghargai bantuannya, mengirimkan seikat rambut sebagai hadiah. Namun, aku punya istri, dan kamu punya suami, jadi sungguh tidak pantas untuk menerimanya. Mengembalikan hadiah. Tolong jangan mengejarku lagi, untuk menghindari kesalahpahaman bahwa cinta Selir Yunxia kepadaku begitu besar. Selir Yunxia mungkin meremehkan martabatmu, tapi aku masih harus menghadapi istri-istriku di rumah. Semoga kamu mengerti. Selesai membaca, tubuh Selir Yunxia bergetar tak henti-hentinya. Giginya yang keperakan terkatup rapat, menggertakkan giginya hingga berderit, kau punya istri, dan aku punya suami. Aku mengabaikan harga diriku, dan kalian harus menghadapi istri kalian. Jiang Fan, kamu tidak tahu malu. Dengan ledakan, ekornya mencambuk, menghancurkan kata-kata tersebut beserta permukaan es di depannya menjadi berkeping-keping. Chunni, aku akan mengejar ke selatan, kau kembali ke kamp dan kerahkan pasukan. Aku akan menemukannya dengan cara apapun. Ledakan. Dia menghentakkan kaki ke tanah, menghancurkan hamparan es yang luas, lalu melesat pergi. Chunni bergegas kembali ke kamp untuk mengumpulkan bala bantuan. Sedikit yang mereka tahu, tak lama setelah mereka pergi, gunung es tempat seikat rambut rubah itu tertinggal, bergetar pelan. Sebuah celah pecah di dasar gunung. Jiang Fan menjulurkan kepalanya, mengamati sekelilingnya dengan waspada, lalu dengan hati-hati keluar. Dia sudah menghitung. Begitu Selir Yunxia menyadari, dengan kecepatannya, dia tidak akan bisa berlari jauh sebelum ketahuan. Dia harus mengalihkannya. Jadi, dia sengaja meninggalkan beberapa kata kasar untuk memancingnya pergi dalam keadaan marah. Sambil melirik ke selatan, Jiang Fan mengerutkan kening, saat ini, aku hanya bisa mengambil jalan memutar kembali ke Boundary Mountain. Kalau tidak, aku akan langsung menabraknya. Namun, begitu dia selesai berbicara, suara dingin dan mengerikan terdengar dari atas kepalanya. Kamu tidak akan kemana-mana. Apa? Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Tanpa mendongak, dia tahu itu adalah Selir Yunxia. Dia tidak tertipu. Dia selalu bersembunyi di dekatnya, menunggu Jiang Fan memperlihatkan dirinya. Jiang Fan dengan kaku memiringkan kepalanya ke atas.
Selir Yunxia, berpakaian putih, berdiri di atas gunung es dengan tangan halusnya terkepal erat. Kecantikannya yang lembut dan abadi digantikan oleh amarah yang membara. Matanya memancarkan sinar sedingin es dan menusuk tulang. Apakah kau pikir trik yang sama akan menipuku untuk kedua kalinya? Selir Yunxia berkata dengan dingin. Wajah Jiang Fan menegang, selir Yunxia ini sungguh tidak mudah untuk ditipu. Dia melambaikan tangannya dengan canggung, peri Yunxia, lama tidak bertemu. Selir Yunxia menggertakkan gigi peraknya karena marah dan mencibir dingin. Hahaha, Tuan Muda Jiang sangat sopan. Kau tidak menyalahkanku karena mengejarmu tanpa henti, dan menghancurkan harga dirimu. Jiang Fan berkata dengan canggung, itu hanya lelucon, hanya lelucon. Selir Yunxia terbang ke bawah. Kakinya menghantam tanah dengan keras, dan suara retakan meluas dari bawah kakinya sampai ke Jiang Fan. Saat dia melangkah ke arah Jiang Fan, setiap kali dia melangkah, cahaya dingin di matanya semakin kuat. Apakah tubuhku lembut, harum, nyaman disentuh? Niat membunuhnya sungguh luar biasa. Jiang Fan mundur selangkah, lalu terbatuk, selir Yunxia, jangan dimasukkan ke hati. Itu adalah penggeledahan tubuh rutin, tanpa maksud jahat. Tetapi hal itu tidak mengurangi niat membunuh selir Yunxia, malah semakin dalam. Berikan aku serangan tambahan, pertahankan cederaku, apakah aku masih bisa mendapatkannya? Memikirkan tentang apa yang telah diperbuat Jiang Fan, dia menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Jiang Fan melangkah mundur lagi dan berkata, tidak lagi, tidak lagi. Tiba-tiba, ia tersandung sepotong es yang pecah. Terduduk di tanah dengan suara keras. Selir Yunxia akhirnya sampai di depan Jiang Fan. Aura mengerikan dari kesempurnaan lapisan ke-9 meledak seperti gunung berapi. Matanya menyemburkan api dan berkata, saya belum pernah mengalami penghinaan seperti ini seumur hidup saya. Menyentuhku, membelengguku dengan rantai, menggoda dengan kata-kata, semuanya itu akan membuatmu tercabik-cabik. Suara mendesing. Dia mengeluarkan rantai pengikat naga yang panjang dan berkata dengan marah. Pertama, biarkan kamu merasakan bagaimana rasanya terikat. Lalu aku akan menghancurkan tengkorakmu, lalu melemparkanmu ke pinggir jalan untuk memberi makan anjing, babi, dan binatang buas. Apakah kau akan mengikat dirimu sendiri, atau aku yang harus melakukannya? Jiang Fan mengangkat bahu dan berkata, selir Yunxia, jangan seperti ini. Kamu yang sekarang, tidak menyerupai dirimu yang biasanya. Selir Yunxia tertawa marah, kamu masih berani menyebutkannya. Bukankah kamu yang menyebabkan ini? Baiklah, kalau kau tidak mau mengikat dirimu, aku sendiri yang akan melakukannya. Dia melangkah maju sambil membawa rantai, meraih pergelangan tangan Jiang Fan, dan melilitkan rantai pengikat naga di sekelilingnya. Ulurkan tanganmu yang satu lagi. Perintahnya. Ada sedikit nada kegembiraan yang penuh dendam dalam suaranya. Jiang Fan dengan patuh mengulurkan tangannya yang lain. Di telapak tangannya, ia memegang batu 5 warna seukuran telapak tangan. Itu adalah gunung 5 Yuan magnetik. Sebelum selir Yunxia bisa melihat dengan jelas apa itu, wajah Jiang Fan yang sebelumnya mengundurkan diri, tiba-tiba berubah menjadi pembunuh, dan dia meraung. 5 cahaya surgawi magnetik. Tangan yang memegang gunung 5 Yuan magnetik telah membentuk teknik segel dan menyerang gunung 5 Yuan magnetik. Berdengung. Gunung 5 Yuan magnetik segera meledak menjadi cahaya 5 warna yang cemerlang, meliputi radius 3 zang seperti payung. Selir Yunxia gemetar. Secara refleks mencoba mundur. Dengan kekuatannya, hantaman kecil dari jari kakinya dapat membuatnya mundur beberapa zang. Namun, pada saat itu dia terkejut saat menemukannya. Sebagai anggota ras iblis, kekuatan fisiknya yang mengerikan telah hilang sepenuhnya. Ujung jari kakinya itu tidak menghasilkan tenaga apapun, dan sebaliknya, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Di mana kekuatanku? Apa yang telah kau lakukan? Selir Yunxia menunjukkan ekspresi panik. Dia segera menyadari bahwa cahaya 5 warna aneh itulah yang menyebabkan hal ini. Dia segera mencoba merangkak keluar dari cahaya 5 warna itu dengan sedikit tenaga yang tersisa. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, aku menunggumu begitu lama, hanya untuk memikatmu. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu lolos? Dia dengan kejam menyerang punggung peri Yunxia.
Merasakan bahaya, peri Yunxia berbalik dan menyerang balik, sambil berteriak dengan tergesa-gesa, "Pergi!" Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, tetapi Jiang Fan berbeda. Dialah tuannya di sini. Kekuatan guntur aliran void. Kekuatan guntur yang dahsyat meledak dari telapak tangannya. Ledakan. Saat telapak tangan mereka saling bertabrakan, petir yang dahsyat menembus lengan peri Yunxia, membuat tulangnya retak. Terhadap cahaya surgawi magnetik 5, semua kekuatan dinetralisir. Saat kekuatan selir Yunxia melemah, daya tahan fisiknya pun menurun. Oleh karena itu, tulangnya dengan mudah dipatahkan oleh Jiang Fan. Ah! Selir Yunxia menjerit kesakitan. Tapi segera setelahnya, telapak tangan Jiang Fan yang kejam menyerang titik vital di punggungnya. Dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang sebelumnya. Kasih karunia penyelamat hidup dari paman seniorku dan kamu telah terbayar. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan jika kita bertemu lagi. Jadi, aku minta maaf." Telapak tangan ganas yang mengandung kekuatan guntur aliran void menusuk punggungnya tanpa ampun. Tepat ke arah jantungnya. Tepat saat itu akan menghancurkan hatinya. Pada saat kritis, aura jiwa baru mengalir dari hatinya. Seketika membubarkan kekuatan guntur aliran kekosongan, dan aura yang tersisa melesat ke arah Jiang Fan. Beruntung, Jiang Fan bereaksi cepat, menghindarinya tepat waktu, dan nyaris lolos dari kematian. Jiang Fan tercengang. Ini adalah aura jiwa baru lahir bahkan setelah dilemahkan oleh cahaya surgawi magnetik 5. Jika tidak, dia akan terbunuh seketika. Selir Yunxia menunjukkan ekspresi menyesal dan berkata, "Orang jahat berumur panjang, bahkan ini tidak membunuhmu." Mata Jiang Fan berkedip, tidak berani bertindak gegabah, dan dia bertanya dengan tegas, "Apa yang terjadi di dalam tubuhmu?" Wajah selir Yunxia menunjukkan ekspresi mengejek, "Jika aku begitu mudah dibunuh, apakah Kaisar Iblis akan membiarkanku keluar? Aku memiliki teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis di dalam diriku. Jika saya menghadapi situasi yang mengancam jiwa, hal itu akan dipicu." Kamu beruntung, cahaya surgawi 5 warna melemahkan kekuatannya. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Ekspresi Jiang Fan berubah tak terduga. Apakah dia mengatakan kebenaran, atau berbohong? Setelah berpikir sebentar, dia mendengus, "Apa yang membuatmu begitu bangga? Lupa situasimu. Aku mungkin tidak membunuhmu, tapi tidak ada masalah membawamu kembali ke klan manusia, kan?" Dia tidak ingin mengambil risiko membunuhnya. Masalah yang menyebalkan, serahkan saja pada petinggi klan manusia. Wajah selir Yunxia akhirnya menegang. Hatinya hancur. Jiang Fan menunjukkan setengah senyum. "Selir Yunxia, apakah kamu enggan menjadi tawananku?" Selir Yunxia meludah, "Siapa yang ingin menjadi tawananmu?" Jiang Fan tidak marah. Dia mengambil rantai pengikat naga dari tanah, lalu mendecak lidahnya. "Kau bahkan menyiapkan rantai pengikat naga untuk dirimu sendiri. Dan kamu bilang kamu tidak mau. Wanita yang sangat munafik." Di tengah seruan selir Yunxia, dia kembali menguncinya dengan kuat. Dalam gemetar ketakutannya, Jiang Fan sekali lagi menempelkan tangannya di bahunya. Berkata dengan nada bercanda, "Selir Yunxia, sekarang ini sudah menjadi rutinitas yang biasa." Telapak tangannya meluncur di sepanjang tulang selangkah halus selir Yunxia, meluncur ke bawah secara perlahan. Bab 571, mengorbankan hidup untuk memperbaiki tubuh pedang Jiang Fan. Berhenti. Wajah selir Yunxia tiba-tiba berubah, dipenuhi rasa malu dan marah. "Jika kau berhenti sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jika tidak..." Jiang Fan pura-pura tidak mendengarnya, telapak tangannya menjelajahi tubuhnya. "Omong kosong tak berarti macam ini." Dia tak mau repot-repot mendengarkan sepatah kata pun. Saat telapak tangan Jiang Fan bergerak di atasnya, tubuhnya bergetar lagi. Dia langsung merasa sangat dipermalukan, dan berkata dengan suara rendah, "Jiang Fan, membunuh hanyalah masalah memukul kepala dan mengangkat tangan. Mengapa kamu harus mempermalukan aku seperti ini?" Jiang Fan memutar matanya ke arahnya. "Bukankah karena aku tidak bisa membunuhmu maka aku perlu menjadikanmu tawanan?" Ekspresi selir Yunxia membeku, dan nadanya melunak saat dia berbicara secara rasional. "Tapi bukankah kau sudah memeriksa tubuhku sebelumnya? Mengapa harus melalui hal ini lagi?"
Jiang Fan selesai mencari di pinggang dan lengan bajunya, tangannya bergerak ke arah dadanya, itu tadi. Kau sudah bersama Raja Iblis Cuni begitu lama, siapa tahu apa yang mungkin kau sembunyikan lagi. Demi keselamatan, lebih baik mencari dengan teliti sekali lagi. Dengan itu, dia langsung meraih ke dalam. Tubuh selir Yunxia menegang seolah tersengat arus listrik. Sensasi aneh itu membuatnya malu sekaligus marah. Putus asa mencari lubang untuk merangkak, dia dengan malu menutup matanya dan menjulurkan lehernya, membiarkan Jiang Fan menjelajah. Setelah pencarian yang rinci dan menyeluruh sekali lagi, dia memang menemukan sesuatu. Itu gumpalan bulu rubah perak yang berlumuran darah. Bulu rubah ini dan aku benar-benar punya hubungan, setelah semua ini, ia kembali padaku. Jiang Fan bergumam, dan langsung memasukkannya ke dadanya sendiri tanpa basa-basi lagi. Kemudian, dia memeriksa lagi paha dan sepatunya. Baiklah, tunggu. Jiang Fan menyentuh dagunya, tiba-tiba teringat masih ada satu tempat yang belum dicarinya. Hampir lupa, 9 ekormu sudah tumbuh kembali. Dengan lambaian tangannya, dia mengangkat roknya. Hal ini membuat selir Yunxia ketakutan, dan berseru kaget. Jangan bergerak, aku akan mencabut ekornya sendiri. Jika tempat itu pun digeledah, dia akan sepenuhnya tercemar, dia mungkin juga mati untuk membuktikan kesuciannya. 9 ekor berbulu halus berwarna putih salju muncul. Jiang Fan mengambil satu dan menggenggamnya di tangannya. Mungkin karena cahaya surgawi 5 magnetik, ekor rubah menjadi lembut dan halus. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Kamu, kalau mau cari saja, jangan asal sentuh. Saat telapak tangan Jiang Fan menyentuh ekor rubah, tubuh selir Yunxia bergetar ringan. Ekspresi aneh yang tak terkendali kadang-kadang melintas di wajahnya, dan dia mengeluarkan erangan ringan yang samar-samar seperti dengungan nyamuk dari lubang hidungnya. Menyadari reaksi anehnya sendiri, dia dengan cepat menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya. Berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Tetapi tatapan gemetarnya masih mengkhianati emosi batinnya yang bergejolak. Jiang Fan terkejut, aku sudah menyentuh dadamu, mengapa peduli dengan ekornya? Dia lalu memeriksa setiap ekor satu demi satu. Selain setiap ekor memiliki jambul bulu rubah perak yang sama, tidak ada yang lain. Bertekad untuk tidak pulang dengan tangan kosong, dia mencabut setiap jumbai bulu rubah perak. His, selir Yunxia langsung tersentak kesakitan. Aku, Yunxia, bersumpah untuk membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. Omong kosong. Jiang Fan menyingkirkan bulu rubah perak itu, membungkuk dan mengangkatnya ke bahunya. Selir Yunxia dipermalukan tak terkira. Dia telah ditangkap oleh pria yang sama 2 kali. Dia nyaris lolos sekali, gagal melakukan serangan balik, dan tertangkap lagi. Jika hal ini sampai ke klan iblis, bagaimana dia bisa menghadapi siapapun? Dalam rasa malunya, dia menundukkan kepalanya dan menggigit punggung Jiang Fan. Bahkan dengan fisik Jiang Fan yang kuat, itu cukup menyakitkan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan keras bokongnya yang terangkat. Tubuh selir Yunxia bergetar, dia segera melepaskannya, wajahnya langsung memerah. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan melakukannya. Jiang Fan mendengus, jaga perilakumu. Atau kamu akan lebih menderita. Tiba-tiba, Jiang Fan memperhatikan seekor serigala besar yang licik bersembunyi di balik gunung es tidak jauh dari sana. Cakar emas yang terekspos itu terlalu familiar. Siapa lagi kalau bukan serigala besi cakar emas? Itu benar-benar serigala setia dari klan iblis, masih mengikuti. Datang. Serigala besi cakar emas memiliki kerah klan manusia di lehernya. Meskipun itu tidak bisa memperbudak seseorang di lapisan ke-9 formasi inti seperti kalung nasib jahat, ia masih dapat mengendalikan hidup dan mati binatang iblis di lapisan ke-6 formasi inti. Serigala besi cakar emas muncul dengan hati-hati. Melirik sekilas ke arah selir Yunxia yang tampak acak-acakan dengan wajah memerah dan rambut acak-acakan. Ia berdeham, aku baru saja sampai di sini. Saya tidak melihat apapun. Kalian berdua lanjutkan saja. Ia mencoba untuk melewatinya dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia hanya seorang pejalan kaki yang tenang. Jiang Fan mengetukkan jari kakinya pelan, lalu melompat ke punggungnya bersama selir Yunxia.
Dia meninju kepalanya, diam dan kembali ke Boundary Mountain. Serigala besi cakar emas menggertakkan giginya. Kecil ini tidak hanya memperbudaknya, tetapi juga berani menyebut mulutnya sebagai mulut anjing. Sungguh terlalu berat untuk ditanggung bahkan oleh seekor anjing dalam situasi ini. Ia berubah menjadi geraman yang mengancam. Hanya untuk melihat Jiang Fan menghunus pedang ungu yang sangat tajam. Ekspresi mengancamnya dengan cepat berubah menjadi menawan. Tuan Jiang akan berlatih ilmu pedang. Kamu berlatih, teruslah berlatih. Serahkan saja padaku, Little Gold, kau bisa tenang. Jiang Fan melemparkan selir Yun Xia ke samping. Dia juga meletakkan gunung 5 Yuan magnetik di sampingnya, mengaktifkan cahaya surgawi 5 magnetik. Dengan rantai pengikat naga dan cahaya surgawi 5 magnetik, bahkan jika dia memulihkan sebagian keterampilan surgawinya, dia tetap tidak akan dapat menggunakannya. Jiang Fan duduk bersila. Dengan kedua pedang diletakkan di lututnya, dia menutup matanya untuk berlatih teknik kontrol pedang, volume rendah. Dia mengoperasikan tekniknya, mengirimkan aliran kekuatan spiritual ke pedang ungu. Di dalam pedang ungu, aliran ki pedang menyebar dan menyerbu ke tubuh Jiang Fan. Pedang ungu itu luar biasa tajam. Ia dapat dengan mudah mengiris apapun bahkan dari jarak jauh. Sekarang, meskipun itu adalah pedang ki, itu tetap saja sangat menakutkan. Begitu memasuki tubuhnya, Jiang Fan merasakan sakit luar biasa karena meridiannya terpotong. Dia terkejut dan segera menelan pil revitalisasi. Setelah menunggu meridiannya pulih, dia berani menarik aliran ki pedang lainnya. Kali ini, bukan hanya meridiannya yang terpotong, bahkan organ dalamnya pun terluka. Dia tidak punya pilihan lain selain menunggu lagi hingga pil revitalisasi menyembuhkan meridian dan organ-organnya. Hal ini membuat Jiang Fan berseru kaget. Apakah teknik ini dimaksudkan untuk dipraktikkan dengan mengorbankan nyawa? Untungnya, aku telah menjalani penyempurnaan tubuh dan fisikku lebih kuat daripada kebanyakan orang. Kalau tidak, bukankah aku akan terkoyak oleh ki pedang? Bahkan jika seseorang berhasil menguasai artefak spiritual seperti pedang ungu di alam formasi inti, siapa yang bisa menahan ki pedang di dalamnya? Orang yang menciptakan teknik ini pasti gila. Jiang Fan menggerutu sejenak. Setelah luka dalam tubuhnya sembuh, dia kembali menarik ki pedang. Seperti yang diduga, meridiannya terputus lagi. Dia mengulangi proses ini selama setengah hari. Saat itu, Jiang Fan sudah dapat melihat gunung batas di Cakrawala. Dia memandang 9 botol kosong pil revitalisasi di depannya, merasa patah hati. Siapakah yang akan percaya bahwa dia telah menghabiskan 90 pil revitalisasi hanya untuk berlatih teknik pedang? Sepanjang perjalanan, dia telah mengonsumsi pil revitalisasi seperti kacang. Hanya untuk mempertahankan kultivasinya. Meskipun pengorbanannya besar, keuntungannya juga besar. Selir Yun Xia di belakangnya menunjukkan ekspresi putus asa saat mereka mendekati gunung batas. Dia berkata dengan marah, Jiang Fan, lebih baik kau berharap Kaisar Iblis tidak pernah tahu bahwa kau telah menangkapku. Jika tidak, langit dan bumi tidak akan menyelamatkanmu dari kematian. Jiang Fan berbalik dan melotot ke arahnya. Tanpa terlihat, 2 helai pedang ki melesat keluar, menusuk matanya. Mendesis. Seketika, mata selir Yun Xia terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dia berseru, bagaimana matamu bisa memiliki ki pedang? Teknik pedang konyol macam apa yang sudah kau latih? Inilah keuntungan Jiang Fan. Dengan menyerap ki pedang ke dalam tubuhnya dan memurnikannya, dia telah menempa tubuh pedangnya. Mulai sekarang, setiap kata, setiap tindakan, setiap pandangan, akan membawa ki pedang. Jiang Fan sangat senang dengan hasilnya. Namun apa yang paling dinantikannya adalah penyatuan tubuh pedang dan hati pedang, Sword Flight. Saat mereka mendekati gunung batas, dia menahan keinginan untuk mencobanya. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Jika dia disangka berada di alam jiwa baru lahir, itu akan jadi situasi yang cukup rumit. Tiba-tiba, Jiang Fan menyadari langit berubah gelap. Dia mendongak melihat awan tebal menutupi kepalanya. Jiang Fan mengerutkan kening. Pada hari yang cerah, dari manakah awan ini datang, dan mengapa hanya menutupinya? Pada saat yang sama, suara lembut memanggil perlahan dari belakang. Rekan Taois di depan, bisakah kau ikut denganku?
Bab 572, Kunjungan Kaisar Iblis. Jiang Fan menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pria setengah baya yang tampan berjalan di hamparan salju sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia memiliki rambut panjang berwarna emas, kulit putih, mengenakan pakaian hitam di dalam dan jubah merah di luar. Dengan setiap langkah santainya, seolah-olah dia langsung bergerak puluhan kaki. Ia menyerupai tanah yang menyusut dalam inci yang legendaris. Pupil mata Jiang Fan mengecil tajam. Keterampilan surgawi macam apa ini? Dia tidak berani lalai, segera berdiri, mencengkeram pedang ungu secara defensif, dan berkata, "Bolehkah saya menanyakan nama senior yang terhormat?" Pria parubaya berambut emas itu mendekat perlahan, dengan senyum tipis di wajahnya. Paviliun Mekanisme Surgawi. Dia adalah orang dari Paviliun Mekanisme Surgawi. Jiang Fan melirik ke arah gunung batas di dekatnya dan merenung sejenak. Dengan pertempuran menentukan yang sudah di depan mata, tidaklah mengherankan bila Paviliun Mekanisme Surgawi mengirimkan seorang ahli yang kuat untuk membantu. Selain itu, karena sangat dekat dengan gunung batas, tidak ada ras iblis yang berani mendekat sendirian, kan? Kalau tidak, jika wakil Master Paviliun Y mengambil tindakan, siapapun yang datang harus tetap tinggal. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, murid Jiang Fan memberi salam kepada senior dari Paviliun Mekanisme Surgawi. Tubuh selir Yunxia bergetar hebat, dan dia tiba-tiba mendongak. Ketika dia melihat lelaki setengah baya itu dengan jelas, matanya menampakkan ketidakpercayaan yang amat besar. Diikuti dengan kegembiraan yang mendalam. Tatapannya ke arah Jiang Fan penuh dengan ejekan. Mata serigala besi cakar emas semakin membelalak. Anggota tubuhnya bergetar tak terkendali dan hampir roboh ke tanah. Pria parubaya berambut emas itu melangkah maju dan menepuk kakinya dengan lembut, hewan peliharaan spiritual yang penurut. Perkataannya hampir membuat serigala besi cakar emas mati saat itu juga. Anggota tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, ia merintih ketakutan. Ia ingin menjelaskan, tetapi lelaki setengah baya berambut emas itu sudah telentang, duduk bersila. Dengan acuh tak acuh, dia berkata, pergilah ke gunung batas. Serigala iblis tidak berani menentang. Ia mengambil langkah berat dan dengan cepat menuju ke gunung batas. Karena khawatir penundaan akan mengakibatkan konsekuensi yang buruk, Jiang Fan menjadi waspada terhadap senior yang tidak diundang dari Paviliun Mekanisme Surgawi. Dia segera mengambil gunung 5 Yuan magnetik. Untuk mencegah selir Yunxia mendapatkan kembali mobilitasnya, dia menekan pedangnya ke lehernya dan berteriak, berperilaku baik. Kita hampir sampai di gunung batas. Jangan paksa aku menyakitimu. Mendadak, selir Yunxia berperilaku sangat baik dan tidak bergerak atau mengeluarkan suara. Dia hanya menunjukkan sedikit senyum dingin di mana Jiang Fan tidak bisa melihatnya. Pria parubaya berambut emas itu melirik dengan acuh tak acuh dan bertanya, siapa dia? Jiang Fan menjawab, selir Yunxia. Maafkan senior, wanita ini adalah selir Kaisar Iblis. Dia tidak hanya licik dan licik, tetapi juga sangat berbahaya, dan yang paling menyusahkan dari semuanya, sangat sulit dibunuh. Saya tidak punya pilihan lain selain menangkapnya dan menyerahkannya kepada para tetua. Pria parubaya berambut emas itu mengangguk sedikit, sebagai tanda penghargaan, pemuda yang heroik. Dulu, kau membalikkan keadaan dan menghancurkan 10.000 iblis. Sekarang, kau seorang diri telah menangkap selir Kaisar Iblis. Namamu telah tersebar di dunia manusia dan iblis. Jiang Fan seorang yang jeli. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini tampaknya tidak memujinya. Sebaliknya, tampaknya ada kemarahan yang terpendam. Dia menyembunyikan kecurigaannya tanpa mengungkapkannya, dan berkata dengan rendah hati, para senior terlalu memuji. Itu hanya keberuntungan. Aku ingin tahu apakah senior punya tugas penting dalam perjalanan ini. Pria parubaya berambut emas itu menatap gunung batas dengan acuh tak acuh dan berkata, keluarga yang sedang dalam kesulitan, di sini untuk membantu. Setelah jeda, dia menatap Jiang Fan dan berkata, kamu cukup mampu, kamu pasti sangat bijaksana. Saya punya pertanyaan yang sudah lama mengganggu saya dan ingin mendengar pendapat Anda. Tatapan mata Jiang Fan sedikit bergeser, silakan, senior. Pria parubaya berambut emas itu berkata, seorang panglima perang, dengan bantuan banyak bawahan,
menjadi seorang raja. Namun, raja adalah seorang diri, dan keluarga-keluarga bawahannya sangat kuat dan saling terkait, yang selalu mengancam kekuasaan raja. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Jiang Fan bingung dalam hatinya. Dia mengharapkan sesuatu yang berhubungan dengan kultivasi. Namun pertanyaan ini tidak sulit untuk dijawab. Sejarah klan manusia kita dahulu kala telah memberikan jawabannya. Ketika raja-raja pendiri menjadi tua dan lemah, untuk memastikan kelancaran pemindahan kekuasaan ke generasi berikutnya, mereka semua melakukan hal yang sama. Yang dimaksudkan untuk membantai pejabat-pejabat mereka yang berjasa, untuk menghilangkan ancaman. Namun, ini adalah pilihan terakhir yang diambil ketika raja sudah hampir meninggal, dan sering kali meninggalkan nama buruk dalam sejarah. Ini adalah pilihan terakhir. Pria parubaya berambut emas itu menunjukkan minat yang besar. Oh, ada strategi menengah dan atas. Jiang Fan mengangguk sedikit. Seorang raja yang lebih cerdas mulai merencanakan bertahun-tahun sebelum kematiannya, dengan mendorong para pejabat pengkhianat untuk menggunakan tangan mereka untuk menyingkirkan orang-orang yang berjasa. Raja mendapat keuntungan tanpa mengotori tangannya. Namun pada akhirnya akan dikenal karena mempekerjakan pejabat yang berkhianat. Ini adalah strategi tengah. Setelah jeda, Jiang Fan berkata, strategi teratas dapat digambarkan sebagai sempurna. Dia mencari alasan untuk memulai perang, menggunakan perang untuk menekan kekuasaan pejabat yang berjasa. Jika menang, raja meningkatkan kekuasaannya dengan kemenangan tersebut. Jika kalah, kesalahan ditimpakan kepada mereka yang berjasa, dan menyingkirkan targetnya. Lagi pula, perang itu kejam. Menang atau kalah, kekuasaan pejabat yang berjasa akan berkurang. Raja berdiri menyendiri, menikmati keuntungan, sementara pejabat yang berjasa menanggung beban. Ini adalah strategi terbaik. Namun strategi ini akan menghilangkan hati rakyat dan pada akhirnya akan menimbulkan reaksi keras. Peringatan, tepuk, tepuk. Pria parubaya berambut emas itu bertepuk tangan pelan, secara terbuka memperlihatkan kekagumannya. Anak muda, kamu melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Jawabanmu sempurna. Izinkan saya menanyakan pertanyaan lain. Dia perlahan berdiri. Sambil menatap Jiang Fan, dia berkata, jika sebuah faksi musuh menghasilkan junior yang sangat cakap, dengan bakat yang mengagumkan, kecerdasan yang luar biasa, dan telah menghancurkan rencana besar kita. Jika diberi waktu, dia akan menjadi ancaman besar. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Fan berpikir serius. Dia lalu menarik selir Yunxia ke atas, pedang ungu mengiris lehernya. Dia berkata dengan tenang, tentu saja, sama seperti kamu, tanyakan saja pada orang lain. Apakah menyenangkan menggoda junior seperti ini? Kaisar Iblis. Udara terasa tiba-tiba membeku. Serigala besi cakar emas berkeringat dingin. Berhasilkah si kecil ini menemukan jawabannya? Selir Yunxia juga sedikit terkejut, Jiang Fan telah mengetahui tipu muslihat itu. Sang Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak. Energi iblis yang mengerikan melonjak ke langit, menyebabkan guntur di awan bergemuruh keras. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup, mengangkat salju ke udara dan menghalangi matahari. Itu seperti akhir dunia. Hahaha. Menarik, bagaimana kamu menentukan bahwa aku adalah Kaisar Iblis? Kaisar Iblis, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Jiang Fan sambil setengah tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Jiang Fan mengencangkan rantai di leher selir Yunxia, dengan pedang ungu menekan erat ke tenggorokannya. Ekspresinya dingin, karena, selirmu dan serigala iblis telah berperilaku terlalu patuh sejak kalian tiba. Hanya ada satu orang yang bisa menaklukkan mereka secara menyeluruh. Selain Kaisar Iblis, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Seorang ahli kuat dari paviliun mekanisme surgawi muncul. Namun selir Yunxia, yang tidak takut mati, tetap diam. Serigala besi cakar emas yang biasanya banyak bicara, malah diam saja. Hanya ada satu kemungkinan. Kehadiran pria parubaya berambut emas itu membuat mereka benar-benar tunduk. Terlebih lagi, penampilan pria parubaya berambut emas itu sepenuhnya manusia, tanpa ciri-ciri iblis. Di antara seluruh ras iblis, hanya ada satu yang memenuhi kriteria ini. Kaisar Iblis. Bab 573, beranikah kau menggeledahku? Kau memang cukup pintar.
Kaisar Iblis tersenyum tipis. Tidak heran kau mampu berbicara tentang dunia persatuan agung, membodohi iblis-iblis kam militer barat daya dan menipu selir kaisar ini. Ternyata, kekuatan guntur aliran kekosongan Jiang Fan Mi napas jiwa baru lahir di hati selir Yunxia, dan di saat yang sama, hal itu memperingatkan Kaisar Iblis. Menyadari selir Yunxia dalam bahaya, dia bergegas ke sana. Karena dekat dengan kam militer barat daya, tentu saja dia juga melakukan perjalanan ke sana. Dia mendengarkan sebentar apa yang telah terjadi. Saat pertama kali mendengar tentang dunia persatuan agung, dia juga agak terguncang. Itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan sulit untuk menguji Jiang Fan. Tanpa diduga, Jiang Fan memang memiliki beberapa kemampuan. Strategi bawah, tengah, dan atas yang dilakukannya membuat sang kaisar iblis mendesah takjub, berpikir betapa hebatnya jika anak ini adalah seorang iblis. Sayang sekali, bukan hanya dia tidak. Dia juga merupakan musuh bebuyutan ras iblis, anggota muda dari klan manusia. Kaisar Iblis berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu? Bukankah lebih baik aku mencabutmu seluruhnya? Jiang Fan berkata dengan dingin, lakukan sesukamu. Bagaimanapun juga, kamu tidak akan kesepian di akhirat jika ada selirmu yang menemanimu. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tenang, sepertinya kamu salah paham tentangku. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah kekuatan yang mengerikan dan agung menyerang perut selir Yunxia. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus perutnya dan menciptakan lubang berdarah. Teriakannya yang menyayat hati bergema. Kondisi tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya dari luka dalam, malah semakin memburuk. Kekuatan ini tidak kehilangan momentum dan, setelah menembus Yunxia, menyerang Jiang Fan. Ledakan. Terdengar suara teredam. Perut Jiang Fan juga hancur berkeping-keping, dan dia terpental, menghantam jauh ke dalam salju. Jiang Fan tercengang. Bukankah Yunxia adalah selirnya yang paling dicintai? Bagaimana dia bisa mengabaikan hidup dan matinya begitu saja? Kaisar Iblis berkata dengan tenang, aku tidak pernah menerima ancaman. Dia mendekati Yunxia. Dengan jarinya, dia memeras setetes darah esensi yang sangat murni, membiarkannya menetes ke perutnya. Darah esensinya bahkan lebih ajaib daripada pil revitalisasi. Lubang berdarah besar yang mengancam jiwa itu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Terima kasih, Kaisar Iblis. Meskipun kesakitan luar biasa, Yunxia berlutut dengan satu kaki. Kaisar Iblis lalu mengeluarkan sebuah jari yang terputus. Itu milik Raja Pertempuran Duogu, terputus langsung dari tangannya. Dia melepaskan rantai pada Yunxia, memperlihatkan ekspresi kasih sayang saat membantunya berdiri. Kamu telah menderita. Dia memeluk kecantikan abadi Yunxia yang menakjubkan, lalu dengan lembut mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium keningnya. Yunxia berjuang untuk membebaskan dirinya. Dia mundur 3 langkah, menjaga jarak. Dia membungkuk sedikit dan berkata, tolong, hargai dirimu sendiri, Kaisar Iblis. Kaisar Iblis mengulurkan tangannya, lalu mendesah pelan setelah beberapa saat. Lupakan. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Jiang Fan, memperhatikan luka Jiang Fan yang sembuh dengan cepat. Dia sedikit terkejut, seberapa besar efek penyembuhan yang Anda miliki dalam tubuh Anda. Untuk pulih secepat itu, Yunxia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan dirinya. Lalu berbalik menatap Jiang Fan dengan gelombang niat membunuh di matanya dan berkata, Kaisar Iblis, kumohon biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Penghinaan sepanjang perjalanan akhirnya berakhir. Kaisar Iblis berkata dengan acuh tak acuh, biarkan dia. Apa? Yunxia tidak dapat mempercayainya dan berkata, Kaisar Iblis, dia adalah Jiang Fan. Orang yang menghancurkan rencana pasukan roh mati, Jiang Fan. Dia adalah aib bagi seluruh ras iblis kita. Tatapan Kaisar Iblis tetap tenang saat dia berkata, membunuhnya di depan pasukan iblis dapat meningkatkan moral. Membunuhnya di depan pasukan manusia karena melampiaskan kemarahan kita dapat melemahkan semangat musuh. Namun, membunuhnya sekarang tidak ada gunanya. Yunxia sangat tidak mau. Tetapi dia menyadari bahwa mata tajam sang Kaisar Iblis sedang mengamatinya diam-diam. Kapan kau menjadi begitu haus darah?
Atau apakah dia melakukan sesuatu kepadamu yang pantas membuatmu mati? Ekspresi Yunxia menegang. Beranikah dia mengakui bahwa Jiang Fan telah menyentuh seluruh tubuhnya? Dan bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Seketika, dia menyembunyikan niat membunuhnya dengan berkata, dia menangkapku 2 kali. Penghinaan yang begitu besar, bagaimana aku bisa tenang jika aku tidak membunuhnya? Kaisar Iblis mengangguk sedikit. Selir terkuat dari ras iblis, ditangkap 2 kali oleh manusia yang sama. Terutama karena manusia ini masih muda. Siapapun yang berada di posisi Yunxia, tidak akan mampu menahan diri untuk tidak mencari kematian Jiang Fan. Ketika saatnya tiba baginya untuk meninggal, aku akan membiarkanmu melakukan penghormatan itu. Nada bicara Kaisar Iblis tidak menoleransi argumen. Dia bersikeras menjaga Jiang Fan tetap hidup. Yunxia sangat tidak mau, sambil menggertakkan giginya, dia berkata, kalau begitu, potong saja anggota tubuhnya, biar dia tahu rasanya siksaan. Mencabut bulu ekor rubah aslinya, mematahkan tulang-tulangnya. Betapapun kejamnya Jiang Fan memperlakukannya, dia ingin membalasnya dengan cara yang sama. Dia tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Apa gunanya menyiksanya? Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya pelan, beri dia makan dengan baik dan bawa dia kembali ke ras iblis. Jika saatnya tiba untuk membunuhnya, biarkan dia pergi dengan bermartabat. Dengan itu, dia mengambil rantai pengikat naga dan melemparkannya di depan Jiang Fan. Pakailah itu pada dirimu sendiri dan patuhi Yunxia kembali ke ras iblis. Anggap saja ini hadiahmu karena telah memecahkan masalahku. Kaisar Iblis berbicara dengan tenang. Yunxia bertanya dengan heran, bagaimana denganmu, Kaisar Iblis? Sang Kaisar Iblis menatap ke angkasa yang jauh. Di sana, di tepi langit, awan gelap mendekat dengan cepat. Tentu saja aku punya teman lama yang harus kutemui. Pergi sekarang. Pupil mata Yunxia bergetar. Master Paviliun Mekanisme Surgawi telah tiba. Dia tidak berani menunda, melompat ke samping Jiang Fan dan menendang rantai pengikat naga ke tanah. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jiang Fan tidak berani membiarkannya membantunya. Wanita ini penuh dengan kebencian. Memikirkan cara untuk membalas dendam pada Jiang Fan. Dengan kehadiran Kaisar Iblis, Jiang Fan tidak menyimpan ilusi apapun, dia mengunci dirinya sendiri. Kaisar Iblis tidak mau membunuhnya, dan dia juga melarang Yunxia memperlakukannya dengan buruk. Itu sudah merupakan suatu bantuan yang tak terbayangkan. Jika dia gagal menghargainya dan niat membunuh Kaisar Iblis muncul, tidak peduli berapa banyak tindakan penyelamatan yang dilakukannya, semuanya akan sia-sia. Lebih baik mengikuti Yunxia terlebih dahulu, mencari kesempatan melarikan diri di tengah jalan. Yunxia mengangkat Jiang Fan, dan melemparkannya ke punggung serigala besi cakar emas. Dia meninju kepala serigala besi cakar emas sambil berkata, apa yang kau berdiri di sana? Serigala besi cakar emas merintih menyedihkan. Jiang Fan memukulnya, Yunxia juga memukulnya. Pada ras manusia dan iblis, bukankah dia merupakan orang luar sama sekali? Saat mereka menjauh, awan gelap pun tiba. Rambut emas Kaisar Iblis menari liar tertiup angin, matanya penuh dengan niat bertempur. Tuan Paviliun Mekanisme Surgawi, lama tidak berjumpa. Aku penasaran bagaimana latihanmu, Heavenly to the Six Paths, Black Sky Eyes berjalan. Aku, Kaisar Iblis, ingin belajar lagi. Dari awan terdengar suara dingin dan agung. Kalau begitu, kau harus bersiap jatuh di sini. Meretih. 2 sambaran petir langsung menembus langit dan bumi. Tawa terbahak-bahak terdengar saat Kaisar Iblis melesat ke angkasa, menyelam ke dalam awan dan bertempur dalam pertempuran hebat. Untuk sesaat, guntur menggelegar, dan angin menderu. Gempa hebat bagaikan runtuhnya langit dan bumi melanda sekelilingnya. Jauh di gunung batas, semua orang menyaksikan pemandangan langit dan bumi berganti warna, semuanya kaget dan ketakutan. Jiang Fan dan rekan-rekannya yang tidak jauh dari sana, merasakan keagungan dan kekuatan yang mengerikan. Jiang Fan tidak ragu, jika dia mendekati medan perang, hantaman sekecil apapun akan mengubahnya menjadi abu. Saat mereka menjauh, secara bertahap, Jiang Fan menatap ke arah cakrawala sambil mengerutkan kening. Ini bukan arah menuju pusat ras iblis, kan? Pusat ras iblis seharusnya berada di utara.
Namun mereka menuju ke timur laut. Yunxia melotot padanya dan berkata, "Mengapa kamu begitu peduli? Bangun." Jiang Fan bingung, "Untuk apa?" Kaisar Iblis berkata, "Untuk memperlakukanku dengan baik, bukan menyakitiku. Beranikah kau melanggar perintah Kaisar Iblis?" Yunxia mendengus, "Serahkan semuanya padamu. Jangan suruh aku menggeledahmu." Bab 574, apakah kamu serius? Selir Yunxia bertarung dengan Jiang Fan sepanjang pertandingan, menggunakan kecerdasan dan kekuatannya. 2 kali dia mengalami kemunduran besar, jatuh ke dalam perangkap berkat tipu daya tak berujungnya. Dia tidak bisa membiarkan Jiang Fan menyimpan barang-barang itu. Namun Jiang Fan langsung berkata, "Kalau begitu, geledah aku. Jika kau menggeledahku, aku juga bisa menggeledahmu. Itu akan membuat kita impas." Selir Yunxia merasa malu dan marah, lalu berkata, "Tidak tahu malu. Serigala besi cakar emas, cari dia." Serigala besi cakar emas yang sedang berlari berhenti. Ia mengangkat kaki raksasanya, sebesar gunung kecil, dan membandingkannya dengan ukuran Jiang Fan. Selir Yunxia, "Apakah kamu yakin ingin aku mencarinya?" Tanyanya dengan ragu. Jiang Fan bahkan tidak sebesar cakarnya. Selir Yunxia menatap Jiang Fan yang tak kenal takut, mengambil pedang ungu miliknya, dan menempelkannya di lehernya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?